Kemudian yang kedua, kita dapat memilih komponen mana yang termasuk komponen biotik dan kemudian komponen abiotik. Yang terakhir adalah menyimpulkan yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Agar kita lebih paham apa itu komponen biotik, apa itu komponen abiotik, mari kita simak video ini. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 dengan materi hidup bersama alam dan kopi para penghuni alam. Anak-anak hebat, apakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Ya, tidak. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak hebat, tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya, seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian selanjutnya ada habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Selain komponen pembangun ekosistem, ternyata ekosistem memiliki komponen ekosistem itu sendiri yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak hebat, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, seperti matahari dan awan, batu dan tanah, air dan udara. Ingat ya anak-anak, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal, dan eksistensi komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, dari video tadi, buku maknanya yang dimaksud dengan ekosistem tadi apa? Hubungan timbal balik antara apa tadi? Biotik dan abiotik yang semuanya saling ketergantungan. Kemudian di dalam ekosistem
antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup non-foton lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik disusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat As, ternyata belajar mengenai ekosistem dan komponennya menarik sekali ya. Ayo kita belajar materi-materi lainnya di channel As. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dari video tadi, contoh produsen tadi apa? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu apa? Tumbuhan. Kenapa kok tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri? Apakah tumbuhan kita makan seperti hewan? Tidak, ya. Karena tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dari karbon dioksida, kemudian unsur hara di dalam tanah, kemudian air, dan yang penting adalah cahaya matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis yang akan menghasilkan zat gula untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan kita manusia,
dibedakan menjadi tiga. Apa saja? Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Contohnya apa yang memakan tumbuhan? Kambing. Kambing kan? Sapi. Kemudian tebu. Terus apa lagi ada lagi? Ulat. Nah, ulat itu termasuk ke dalam herbivora. Kemudian setelah herbivora ada karnivora. Kalau herbivora memakan tumbuhan, maka karnivora memakan daging. Contohnya apa? Singa, harimau. Ya, ular itu juga termasuk memakan daging buaya. Kemudian setelah herbivora, karnivora, sekarang omnivora adalah pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun daging. Contohnya apa? Nah, itu makan daging bisa, makan tumbuhan. Contohnya apa? Manusia memakan tumbuhan, misalnya sayuran. Kemudian dia juga memakan daging. Oke. Ekosistem tadi adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan hidup bersama dengan benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Di dalam ekosistem semua makhluk hidup saling bergantung dan bertahan hidup. Contohnya kita bisa bilang begini, misalkan kita manusia, kalau tidak ada air, tidak ada makanan, kita bisa hidup tidak? Maka kita selalu tergantung terhadap baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, ini tadi komponen ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kalau dari gambar ini, komponen biotik makhluk hidupnya apa? Apa ini? Ya, hidup. Kemudian komponen abiotiknya yang tak hidup apa? Air. Kemudian tanah, ada juga batu. Rumput ini termasuk biotik atau abiotik? Hidup atau tak hidup? Hidup. Nah, ekosistem itu berdasarkan bentuknya ada dua, alami dan buatan. Kalau alami berarti itu sudah ada. Kita gambarkan yang lebih mudah, alami itu adalah suatu komponen ciptaan Tuhan. Contohnya adalah laut. Apakah manusia bisa bikin laut? Nah, laut itu adalah ciptaan Tuhan. Kemudian ada juga gunung, okay? Setelah itu ada alami, kemudian ada juga buatan yang dibuat manusia. Contohnya apa? Bangunan. Bangunan itu termasuk komponen abiotiknya, ya, berarti lingkungan. Bisa ada danau. Kemudian ada sawah. Kalau waduk ular itu kira-kira itu komponen ekosistem alami atau buatan? Buatan, karena waduk itu dibuat oleh manusia yang membentuk suatu daerah. Nah, berdasarkan lingkungannya juga ada dua. Yang pertama adalah darat. Nah, kemudian ada juga perairan. Kalau darat itu berarti ekosistem yang
agar bisa hidup dengan baik. Pentingnya menjaga ekosistem. Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Jika ekosistem di suatu tempat itu juga akan berdampak pada manusia. Misalnya seperti ini, ada pegunungan, di situ ada banyak pohonnya. Ketika pohonnya ditebang habis, biasanya akan terjadi apa? Banjir juga. Kemudian ada longsor yang akan berdampak tidak baik bagi kehidupan manusia. Maka kita akan sebaiknya adalah selalu menjaga ekosistem agar tetap lestari demi keberlangsungan hidup manusia. Nah, ini dampak dari kerusakan ekosistem. Ini contohnya kira-kira gambar apa ini? Pohon yang sudah mati, berarti ini ekosistemnya sudah rusak. Di sini nggak ada tumbuhannya, hewannya yang di tanah itu sudah nggak ada, pohonnya sudah mati. Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi. Contohnya kalau di sini adalah polusi udara bisa membuat kita sulit bernafas. Polusi air membuat air tidak bisa diminum. Jika air tercemar, maka airnya biasanya warnanya apa? Coklat, warnanya hijau. Itu tidak baik jika kita minum, akan mendapat kita biasanya akan sakit. Cara menjaga ekosistem, kita bisa mulai dengan menanam pohon. Kalau seperti tadi, hutan dan gundul itu kita tanami pohon, direboisasi agar nanti tanahnya tetap terjaga. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan agar kan biasanya ada sungai itu banyak sampah, maka airnya kotor. Jika di sungai itu tidak ada sampah, maka sungainya akan bersih, tetap terjaga. Sudah paham mengenai ekosistem? Sudah paham belum? Ada yang mau tanya? Nah, kalau tidak ada yang mau tanya, sekarang waktunya berkelompok. Dengan belakang, terus main dengan kursinya. Bisa ditutup kursinya? Mau pakai meja siapa? Oh, ini bisa mulai ya? Ayo berdiri semua. Nah, kita bareng-bareng bikin kelompok, ya? Ayo berdiri deh. Meja siapa yang mau pakai? Ini yang belakang aja nih. Ibu di belakang dulu.
Ada gambarnya ya. Kalian boleh deh, itu misalkan sungai, walaupun nggak ada di gambar, misalkan dia kan dulu ikannya kan nggak kelihatan, kamu tulis kan boleh deh. Biasanya di sungai itu ada apa, walaupun di gambarnya tidak ada, boleh ditulis deh.
belum waktunya istirahat, belum. Oke, gimana? Anak-anak, senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Sudah paham ya? Mengenai ekosistem ada biotik, ada abiotik. Kira-kira pembelajaran tadi yang senang itu yang mana? Ketika kamu mencari tadi di sungai ada apa saja itu senang nggak? Sekarang guru ada soal. Dikasih, jangan lupa di atas dikasih nama ya. Okay.